Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firida Rahmadamayanti. Saya akan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam menstabilkan pembangunan ekonomi dengan prinsip syariah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan intervensi Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian serta jumlah pengangguran yang terus bertambah, serta pertumbuhan ekonomi yang memburuk membuat peran Bank Indonesia sangat diperlukan. Pertama, yaitu peran Bank Indonesia dalam menstabilkan pembangunan ekonomi. Ada 3 peran Bank Indonesia dalam menstabilkan ekonomi, yaitu pertama, jalur dalam memantapkan perekonomian serta jumlah uang yang beredar. Yang kedua, bisa menggantikan keadaan ekonomi jadi lebih baik dari krisis perekonomian, menggunakan suku bunga acuan yang disebut dengan BI 7-day Repo Reverse Rate atau BI 7-DRR untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, yaitu prinsip syariah dalam perbankan. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah ini yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Fungsi bank syariah sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Nindyo Pramono, bahwa bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat atau fiduciary financial institution yang mempunyai visi dan misi mulia, yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kepercayaan masyarakat adalah elemen penting dalam perekonomian, terutama bagi bank syariah yang tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar seluruh nasabahnya sekaligus. Yang ketiga, yaitu peran Bank Indonesia dalam menstabilkan pembangunan ekonomi dalam prinsip syariah. Ini dimaksud yaitu dengan melakukan strategi cetak biru atau blueprint. Strategi cetak biru atau blueprint merupakan salah satu peran Bank Indonesia di dalam mendukung perekonomian syariah, di mana Bank Indonesia sebagai stabilitas sistem keuangan dan otoritas moneter mengambil peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan stakeholder terkait, dengan mengacu kepada nilai-nilai dan prinsip ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi transparan, produktivitas, keadilan, serta tata kelola yang lebih baik dalam governance. Selanjutnya yaitu 3 pilar strategis. Dalam pengembangan ekonomi syariah, cetak biru dirumuskan menjadi 3 pilar strategis, yaitu pertama, pengembangan rantai nilai halal. Bank Indonesia mendorong pengembangan rantai nilai halal sebagai salah satu pendekatan utama untuk memperkuat ekonomi syariah. Rantai nilai halal mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk UKM, pesantren, dan perusahaan lain yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, yaitu pendalaman pasar keuangan syariah. Bank Indonesia berupaya meningkatkan ke dalam pasar keuangan syariah untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah. Langkah-langkah pendalaman pasar keuangan syariah meliputi pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan penelitian dan pendidikan ekonomi syariah. Bank Indonesia memprioritaskan peningkatan penelitian dan pendidikan dalam bidang ekonomi syariah
melalui investasi dalam penelitian dan pendidikan. Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat tentang konsep dan prinsip ekonomi syariah. Setelah 3 pilar strategis berikut yaitu instrumen moneter syariah. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen moneter syariah, termasuk sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBS, Repo SBS, dan term deposit atau TD syariah. Penerbitan sukuk Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen untuk mengelola likuiditas di pasar uang syariah. Selanjutnya yaitu penerbitan sukuk Bank Indonesia. Merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mewakili kepemilikan bagian dari aset atau proyek berbasis syariah. Penerbitan sukuk memungkinkan Bank Indonesia untuk mendapatkan dana dari pasar modal syariah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek syariah atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.